Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video yang kedua, mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat (PSBM) pada kuliah yang ke-6. Bagian yang kedua ini kita akan menilai bagaimana kita akan belajar bagaimana teknik penilaian peran serta masyarakatnya. Di bagian yang kedua adalah bagaimana assessment dan feasibility dari user participation. Jadi setelah kita bahas di pertemuan yang kemarin, yang pada video yang terdahulu, menyebutkan bahwa berbagai macam kepentingan dari peran serta masyarakat. Jadi walaupun kondisinya berbeda satu lokasi dengan lokasi yang lain, namun kebutuhan air bersih atau sanitasinya tetap sama dengan sampahnya juga. Semua tempat menginginkan lokasinya bersih, indah, estetikanya baik, sehingga diperlukan suatu studi yang khusus untuk memperoleh kondisi sosiologi yang ada di sana, ya, atau disebut dengan sociological data. Apa saja yang dimaksud dengan sociological data itu adalah studi atau survei yang dilakukan untuk mengetahui teknologi sehingga bisa tepat guna untuk wilayah atau masyarakat tersebut. Kemudian untuk memperoleh cara pendekatan atau komunikasi yang paling pas dengan kondisi masyarakat tersebut. Karena kalau salah komunikasi di awal, kemungkinan besar proyek yang ditentukan diharapkan bisa berjalan di sana tidak akan bisa maksimal, ya. Kemudian apakah dibutuhkan misalnya ada suatu pendidikan kesehatan untuk memulai mengubah mindset masyarakat bahwa kesehatan itu menjadi penting dan kesehatan ini akan didukung secara penuh oleh lingkungan yang bersih pula. Kemudian untuk mengetahui level user participation, jadi masyarakat di sana tipenya sampai di level yang mana gitu. Apakah dia partisipatif atau dia dengan level yang lebih di bawah. Artinya bukan dari tingkat pendidikannya, tapi dari level penerimaan masyarakat terhadap misalnya teknologi. Biasanya pekerjaan yang tidak berteknologi tinggi memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Jadi memang alat-alat yang hubungannya dengan tepat guna akan punya nilai penerimaan yang tinggi. Nah, studi masyarakat ini tentunya harus meliputi minimal ada 3 hal. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut, paham-paham yang dianut oleh masyarakat tersebut, misalnya penggunaan air, kemudian budaya terhadap suatu lokasi tertentu, atau ritual yang dilakukan yang berhubungan dengan nilai-nilai religius mungkin. Kemudian yang kedua adalah persepsi masyarakat itu sendiri. Sejauh mana masyarakat menaruh harapan menilai suatu teknologi, suatu proyek, sehingga akan mempengaruhi mindset mereka terhadap proyek tersebut. Dan kemudian yang pasti yang harus dinilai juga adalah perilaku masyarakat setempat. Bagaimana perilakunya? Jadi ketiga hal ini menjadi suatu bagian studi yang harus dilakukan. Nah, bagaimana mendapatkan kondisi ini? Tentunya kondisi ini didapatkan dari berbagai macam teknik pengumpulan. Di slide ini ditunjukkan berbagai macam teknik pengumpulan yang dapat dilakukan, tapi tidak semua harus dilakukan. Sangat tergantung dari besaran proyek yang akan dilakukan. Semakin besar proyeknya, semakin banyak orang yang terlibat, maka studi yang dilakukan harus semakin kompleks. Data yang harus ditampilkan harus semakin banyak, analisisnya harus semakin kuat, karena untuk menjamin apakah studi tersebut dapat mendukung secara penuh proyek yang dilakukan. Misalnya dengan menggunakan sistem observasi, diskusi, berarti langsung tatap muka di lapangan. Ya. Apa yang mereka inginkan, apa yang kita inginkan. Tentunya harus ada list observasinya, siapa yang akan kita tanyain, apa pertanyaannya, kenapa harus bertanya itu, kemudian bagaimana mengukurnya. Karena jawaban pada saat observasi itu tentunya akan sangat beragam, ya. Siapa yang kita tanya, jawabannya apa, dan tergantung arah obrolan. Nah, bagi surveyor yang tidak berpengalaman,
obrolan ini menjadi rancu. So, akhirnya semua masukan diterima dan proyek tidak akan tepat sasaran, akan bias kemana-mana. Program yang dirancang pun akan semakin ngawur. Gitu. Jadi harus ada list observasi. Kemudian kita kenal juga dengan model pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan kuesioner. Berbagai macam pertanyaan, baik itu tipenya terbuka ataupun tertutup. Terbuka artinya modelnya seperti esai, masyarakat bebas mengisi sesuai kondisinya, tapi yang pasti penilai harus menyiapkan rubrik penilaian. Kalau dia jawabnya ini, maksudnya ini loh. Jawabnya ini, maksudnya ini. Atau pertanyaan tertutup yang jawabannya sudah di-set. Nah, salah satunya dapat digunakan dengan metode pilihan ganda. Gitu. Jadi A, B, C itu sudah punya tujuannya masing-masing. Kalau jawab A, di nomor selanjutnya jawab B, maka akan apa? Gitu. Jadi sudah diatur terlebih dahulu. Nah, memang membuat kuesioner ini seharusnya ada materi tersendiri. Bagaimana mendesain suatu kuesioner yang baik. Karena tantangan kita, orang-orang teknik, menggunakan kuesioner ini menjadi tantangan yang luar biasa. Tidak seperti orang-orang yang belajar ilmu sosial, yang sudah belajar secara detail bagaimana membuat kuesioner dengan baik. Kemudian, siapa yang akan kita tanyai? Tentunya kita akan memiliki key person, karena tidak mungkin akan disurvei seluruh masyarakat yang ada di sana. Jadi kita butuh orang-orang yang berpengaruh. Bisa tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh-tokoh yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Ketua PKK, kemudian ketua arisan, ketua kelompok ternak, atau ketua kelompok tani, dan seterusnya. Dan kita juga tidak bisa begitu saja hilang dari berbagai macam data tambahan yang ada. Apalagi kita hidup di zaman teknologi informasi, sangat mungkin untuk mencari data tambahan. Dalam angka profil desa, profil kecamatan atau apapun, atau hubungannya dengan profil kesehatan juga bisa yang didapatkan dari puskesmas yang ada di sana. Ini sedikit nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian data-data yang lain yang kita perlukan adalah data fasilitas yang telah ada. Kemudian juga sangat penting adalah kemampuan masyarakat untuk membayar. Karena hubungannya nanti misal akan diterapkan sistem TPS 3R dengan sistem retribusi. Jadi masyarakat harus mampu untuk membayar dari sistem tersebut. Dan yang pasti adalah kondisi kesehatan ataupun kondisi pengolahan sampah di lokasi tersebut. Sehingga bisa didapatkan berapa persen masyarakat yang sudah mengelola sampahnya, berapa persen yang membuang sampah ke sungai ataupun membakarnya. Nah, data-data tersebut kemudian dirangkul dengan data-data tenaga lokal yang ada di lapangan. Kenapa tenaga lokal ini menjadi penting? Karena pembangunan yang baik melibatkan tenaga lokal, tidak banyak memasukkan tenaga-tenaga dari luar, sehingga jika nanti dibutuhkan proses maintenance, operational maintenance, akan dapat disupport dari tenaga lokal yang ada. Tenaga lokal ini dapat berupa orang-orang yang ada di lokasi yang punya skill, artinya skill yang rendah, tapi fungsinya nanti fasilitator dan meningkatkan skill ini agar dapat menerapkan di proyek-proyek yang ditentukan. Kemudian tips untuk pengumpulan data, yang pasti kita harus kontak langsung dengan masyarakat. Kemudian kita juga perlu mengikuti berbagai macam pertemuan resmi agar bisa mendapatkan data-data yang lebih resmi dengan kondisi yang lebih formal. Atau juga, ini juga menarik ini. Jadi yang ketiga adalah masyarakat itu bisa turun untuk membantu survei. Jadi fasilitator membentuk kelompok kecil yang bertugas untuk survei. Misalnya para pemuda, para remaja, baik itu putri maupun putra yang bisa dilatih terlebih dahulu, kemudian disiapkan berbagai macam instrumen, kemudian bertanya ke warganya sendiri. Harapannya warga didatangi oleh warganya sendiri dapat merasa lebih nyaman. Kondisi yang lebih nyaman ini akan membuat masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi yang diinginkan. Tapi ini sangat tergantung ya, lokasi tertentu saja yang memungkinkan. Tapi kalau tidak mungkin, terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek besar,
dengan nilai uang yang cukup sensitif bagi masyarakat, sebaiknya survei yang dilakukan oleh masyarakat dibantu oleh masyarakat bisa dihindari dengan tenaga survei yang sudah disiapkan dari luar. Hierarki atau leadership yang harus dipenuhi dari kegiatan pengumpulan data ini adalah siapa yang dulu yang harus didekati, kemudian beberapa komunitas, baik itu pria dan anak-anak yang berperan dalam keakraban warga, ini perlu juga didalami terlebih dahulu. Kemudian misalnya di lokasi tersebut kebanyakan komunitas, kemudian wanita bertanggung jawab dalam kebersihan rumah, berarti poinnya adalah wanita yang harus didekati terlebih dahulu. Kemudian mengetahui struktur sosial, siapa pemimpin di masyarakat tersebut, kemudian jalurnya seperti apa. Karena perlu diingat adalah tidak semua lokasi memiliki sistem RT, RW, dukuh, ya, cari kepala desa, dan seterusnya. Jadi ada beberapa lokasi yang punya sistem yang berbeda dengan lokasi yang kita pahami saat ini. Jadi kita perlu tahu dulu struktur sosial yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian jangan lupa komunikasi itu bisa dibangun tidak hanya dari sisi formal saja, ya, tidak hanya dapat selesai dengan pertemuan saja, sosialisasi, mengumpulkan dan seterusnya. Kita juga perlu tahu kebiasaan yang ada di masyarakat, apakah masyarakat di sana suka ngumpul atau tidak. Kalau tidak, berarti kita butuh strategi informal. Jadi kita bisa datang door to door saat mereka nyapu, saat mereka nyantai. Kita bisa tanya satu persatu yang kalimat-kalimatnya sudah kita susun sedemikian rupa dan kita sudah pahami. Sehingga pada saat kita bertanya, kata-kata yang keluar di surveyor tidak menunjukkan kata-kata yang formal. Tidak, menurut Bapak dan Ibu bagaimana pendapatnya dan seterusnya. Jadi menggunakan kata-kata yang tidak formal sehingga komunikasinya ibarat sedang diskusi gitu ya, sedang duduk di warung kopi terus kemudian bertanya banyak sehingga informasi yang didapatkan bisa jadi lebih banyak. Atau modelnya dengan komunikasi yang efektif dengan menggunakan poster. Kalau tipe masyarakatnya adalah tipe masyarakat yang memiliki minat baca tinggi. Ingat, minat baca tinggi. Tidak semua poster akan berhasil kalau tipe masyarakatnya tidak memiliki minat baca. Atau informasi keliling menggunakan motor atau mobil, kemudian dengan pengarah suara, dilengkapi dengan musik mungkin, ya warga di sekitar suka dangdut mungkin, ya. Kemudian setelah musik tersebut selesai, baru diikuti dengan pengumuman. Bapak Ibu, di sini akan dibangun TPS 3L, harapannya dapat mengedukasi masyarakat, dapat mengelola sampah sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi membakar sampah. Harapannya sampah ini dapat menjadi potensi penerimaan masyarakat, penerimaan belanja, penerimaan anggaran dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada juga model komunikasi yang dilakukan secara individu ya. Jadi mungkin saja dapat dilakukan secara individu masing-masing. Nah, ini selingan ya. Jangan lupa presensi, mudah-mudahan dapat ditemukan di video ini dengan mengetikkan di kolom komentar postingan materi di Google Classroom dengan cara NIM genap, NIM plus asal daerahnya masing-masing, NIM ganjil, NIM plus bulan lahir ya. Ingat, absensi hanya dilakukan pada jam perkuliahan saja dengan petunjuk pengisian yang benar. Di luar jam tersebut tidak mengisi atau mengisi dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk, maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan ya. Nah, dialog secara kontinu merupakan kunci dari sukses dari partisipasi masyarakat. Jadi, membuat masyarakat itu bisa terbuka ke fasilitator berarti membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, harus ada fasilitator yang handal untuk mengetahui peran serta dari masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana mengimplementasikan user participation ini? Jadi implementasi program
peran serta masyarakat ini tentunya akan dibagi menjadi beberapa tahapan, ya, yang mau dimulai dari proses identifikasi terlebih dahulu, mencari tahu sebanyak mungkin informasi yang bisa didapatkan dari masyarakat, baik tipe informasi yang adalah primer maupun sekunder. Selanjutnya langkah kedua adalah planning dan desain. Jadi planning dan desain memang sudah dicoba planningkan sebelum data ini dikumpulkan. Tetapi dengan adanya pengumpulan data ini akan memperkuat proses planning dan desain yang dilakukan. Nah, setelah planning dan desain dilakukan, tiba saatnya kita mempromosikan. Mempromosikan apa? Promosikan planning dan desain yang sudah dibuat. Walaupun tipe promosi ini adalah tidak secara teknis ya, tidak secara detail. Jadi hanya umum-umumnya saja manfaat dan nilai negatif yang akan mungkin muncul dari program yang akan direncanakan. Kemudian proses berikutnya adalah konstruksi. Ingat, proses konstruksi yang baik adalah proses konstruksi yang melibatkan tenaga dan material lokal. Sehingga begitu proses operasional dan maintenance di poin yang kelima dapat disupport dengan tenaga lokal, tidak bergantung kepada pemberi dana atau pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, sehingga tenaga lokal bisa diberdayakan, material lokal bisa didapatkan dengan jarak yang lebih dekat. Ini bisa mempengaruhi sustainabilitas dari program tersebut, keberlanjutan dari program tersebut. Jangan lupa di tahap yang keenam adalah proses evaluasi. Evaluasi ini bisa menentukan planning, nomor 2, bisa menentukan promosi lain, bisa dilakukan konstruksi, ataupun dilakukan perbaikan terhadap operasional dan maintenance. Jadi poin 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dilengkapi masing-masing dengan proses evaluasi. Nah, masing-masing penjabaran terkait dengan poin 1 hingga 6 ada di slide dan mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik. Nah, di video berikutnya, di tugas classroom berikutnya, kita akan mendata kira-kira ujian yang paling tepat untuk mata kuliah PSBM ini harus seperti apa. Kalau kita sepakati di kelas sebelumnya, ujiannya adalah hasil observasi di lapangan. Namun, kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan perkuliahan dengan model observasi, maka model perkuliahan harus diganti dengan tatap muka secara online, dan kita akan menentukan UTS yang terbaik yang membuat teman-teman nyaman, dan saya juga mengoreksi dengan nyaman dan mengasah jiwa kreativitas dari teman-teman untuk mendesain pengolahan sampah berbasis masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan video kali ini. Jangan lupa ada 2 video dalam pertemuan hari ini dapat dipelajari dengan baik. Kita akan bertemu kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.